Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah. Qad fazal muttaqun wa ahtukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya sampai melewati pertengahan bulan Sya'ban. Tentu kita semua mengakui, harus jujur bahwa ada saudara dan saudari kita yang berharap untuk mendapatkan sampai nisfu Sya'ban, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Sehingga patut disyukuri. Bahkan sewajibnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Selanjutnya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Puasa, kalau kita tidak jujur terhadap diri sendiri, tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi menurut sebahagian orang puasa kita sah, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut kita sendiri tidak sah. Kenapa? Siapa yang tahu kalau kita masuk kamar? Atau kalau di santri saya sering mengatakan, saya khawatir kalau kalian berwudu kumur-kumur masuk 3 kali, keluar cuma 2. Siapa yang tahu? Sehingga kalau tidak jujur, bisa jadi puasanya menurut orang sah, tapi menurut Allah dan dirinya sendiri tidak. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba untuk mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua tentang bahayanya dusta itu, kebohongan itu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, meskipun hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Malik
dalam kitab Al-Muwatta, tidak disepakati kesahihannya oleh ulama hadis, tapi banyak hadis pendukung, ya, berkalian dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa yujbalul mu'minu ala kulli khillatin illa al-khiyanata wal kadhib. Seorang mukmin bisa memiliki berbagai sifat buruk kecuali khianat dan dusta. Maksudnya, setiap mukmin bisa memiliki sifat yang tidak baik, seperti pengecut. Apa bahasa Bugis pengecut? Pelorang, ya, pelosen. Jangan tersinggung. Atau bakhil, ya, kikir, dan sifat-sifat buruk lainnya, kecuali khianat dan pembohong, dusta. Nah, seperti yang disebutkan dalam apa yang saya sebutkan tadi, ya, kalau yang saya baca ini adalah hadis riwayat Ahmad. Nah, apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Malik, bahwa Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ayakunul mu'minu jabanan? Qala na'am. Apakah seorang yang beriman itu bisa jadi pengecut? Kata Nabi, ya. Engkau rolong atau mata pelosan? Pelor. Kata Nabi, ya. Artinya, sifat buruk ini tidak terlalu berbahaya dalam keimanan. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman tapi pengecut, ya, tidak boleh dikatakan bermasalah imannya ini. Ya. Apalagi kalau dikatakan ada mau surga itu. Engkau mau tahu selain Allah Ta'ala. Ini bahasa yang saya pindahkan ini. Ya, yang Bapak Ibu tentu sudah sering dengar ini, ya, bahasa mubalik kondang sekarang. Yang kalau ada orang masih takut sama istrinya, tidak masuk surga itu. Masih ada yang takuti selain Tuhan. Jadi kalau ada orang yang takut kepada istri, takut kepada binatang buas dan sebagainya, wajar. Ya, wajar. Apalagi kalau istrinya memang lebih tinggi pangkatnya daripada dia. Nah, lalu sahabat ini bertanya lagi, ayakunul mu'minu bakhilan? Apakah seorang yang beriman itu bisa bakhil? Engkau garo olona tomato maseke. Qala na'am. Nabi menjawab, ya. Jadi kalau ada orang yang menurut kita nolak dek nang kata runtuk bagi apa dia kada seke paro. Mungkin kamu tidak dapat dari dia, tapi orang lain dapat. Sehingga ketika Anda mengatakan si fulan itu bakhil, yang satu mengatakan tidak, dia tidak bakhil. Nah, kemudian sahabat ini mengatakan, ayakunul mu'minu kadzdzaba? Apakah orang beriman itu bisa jadi pendusta, wahai Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak.
Orang beriman pengecut bisa, orang beriman bakhil bisa, tapi orang beriman pembohong tidak. Jadi kalau yang dua tadi disebutkan, yang pertama, engkau tomat tepe telur, ya, tomat tepe telur agak senang. Ya, ada orang mukmin bakhil, nah, tomat tepe masih ke. Ya, meskipun ada hadis lain ya yang menyebutkan itu bahwa tidak mungkin ketemu di dalam dada seorang yang beriman itu antara bakhil dan iman. Tapi yang ketiga ini, tidak ada orang beriman pendusta. Jadi kalau mengaku matepe nasi mak bele itu bukan matepe. Imannya tidak benar. Dan tidak ada yang disebutkan ya, orang beriman pembohong. Agak falafel munafik. Ya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu. Ayatul munafik salah. Ciri orang munafik itu ada 3. Ya. Bahkan disebutkan kalau semuanya ada pada dirinya ketiga sifat itu, munafiqan khalisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munafik yang asli, bukan munafik palsu. Nah, apa sifat yang disebutkan? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Wa idza tudina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Jadi yang pertama tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang munafik cirinya adalah pendusta. Sehingga kalau ada orang yang mengaku beriman tapi pendusta, itu tidak mungkin. Dan ini yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayakunul mu'minu kadzdzaba? Qala la. Apakah ada orang beriman yang berdusta? Kata Nabi, tidak. Nah, sehingga jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukmin pengecut bisa jadi, mukmin bakhil bisa jadi, tapi mukmin pembohong tidak. Tidak. Nah, sehingga apa atau kenapa orang mukmin itu bisa bakhil? Karena barangkali ya dia masih cinta dunia, atau dia masih menganggap bahwa apa yang dia miliki itu adalah usahanya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mengakui bahwa apa yang dia miliki itu di sana ada milik orang lain yang harus dia keluarkan, sehingga bakhil adalah penyakit cinta dunia. Sehingga karena cintanya terhadap dunia, berat bersedekah, takut miskin, terikat pada harta. Padahal ada perkataan ulama bahwa kalau hartamu berada di bawah kakimu, maka kamu akan tinggi. Tapi kalau hartamu ada di atas kepalamu, maka kamu jadi rendah. Yang lain mengatakan harta itu jangan taruh di hati, taruh di tangan. Kalau di hati susah keluar, kalau di tangan gampang keluar. Nah, sehingga sifat bakhil ini juga bisa melemahkan iman sebenarnya.
Karena ya kalau pengakuannya tadi bahwa apa yang saya dapatkan ini semua dari saya, ya tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kau saleh jana jamanan apali sumanan di Allah taala. Bahaya. Ya seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fajr. Ya. Kalau dia diberi nikmat, dia mendapatkan sesuatu, dia mengatakan, Tuhanku memuliakanku. Tapi kalau rezekinya dikurangi atau dibuat seret, misalnya, dia mengatakan, fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku menghinakan aku. Tidak dikembalikan itu. Ya, ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagaimana? Ya, dan ini ada obatnya. Ya, solusi untuk membuat orang itu tidak bakhil, tidak pengecut. Ya, adalah Tuhannya. Nah, seorang yang takut gelap misalnya, kan ada kalau anak-anak ada lagunya, jangan takut gelap. Ya mungkin kita temani dulu ya dalam suasana yang terang, kemudian diceritai, dikasih kisah-kisah tentang orang dulu nggak ada lampu begini di rumahnya. Ya, bagus barangkali kalau kita ikuti bagaimana orang-orang dulu sehat-sehat tuh, sehat-sehat, matikan. Ya awalnya mungkin takut, tapi seterusnya ketika dia sudah terbiasa dengan gelap, dia tidak akan takut gelap. Ya, begitu juga yang lain. Nah, bakhil ini kalau diajari dari kecil, diajari bersedekah, kan ada perkataan orang dulu deh. Saya tidak tahu ini pepatah atau apa. Dari kecil beranjak-anjak, setelah besar terbawa-bawa. Dan ini bisa pada dua versi nih. Ya, bisa baik, bisa buruk. Ya. Kalau dari kecil kebiasaannya baik, maka setelah dewasa dia pasti baik. Tapi kalau dari kecil buruk, maka setelah dewasa ya insya Allah buruk. Nah, inilah kenapa dalam masalah yang dua ini, ya Nabi mengatakan bisa jadi orang beriman pengecut, bisa jadi orang beriman batil, bisa jadi, tapi orang beriman pembohong itu tidak bisa. Dan ini susah, tidak ada obatnya. Masalahnya dalam sehari-hari ya kita bisa melihatlah anak-anak kita untuk cari amannya bohong. Kenapa begitu? Ya kalau di santri saya sering mengatakan, kenapa tidur? Sakit perutku. Nah, belet. Nah, ada orang sakit perut bisa tidur. Nah. Jadi kalau ada yang begini, ya kita jujurlah. Kenapa tidur? Ya ngantuk. Ya sudah, ngantuk obatnya pergi berwudu. Pergi berwudu. Jadi mungkin ketika dia jujur, makanya ya bagi yang pendidik juga, para guru, orang tua, bagaimana anak kita bisa jujur? Nah, kita sering menghukum yang jujur. Ya. Maka janganlah menghukum yang jujur. Kalau dia jujur, ya sampaikan, ya kali satu, ya jangan diulangi. Jangan diulangi.
Artinya kalau dia jujur, ya mungkin hari itu pada saat dia melakukan ya, sesuatu yang melanggar misalnya, lalu dia jujur menjawab, mungkin pada saat itu dia mendapatkan hukuman, tapi dia tetap dipercaya. Ya, dia tetap dipercaya. Dibanding dengan ketika dia berbohong, dia mungkin lepas dari hukuman. Tapi apa? Kalau kita bohong, lepas. Akhirnya besok melakukan lagi, bohong lagi, besok bohong lagi, besok bohong. Akhirnya terus bohong. Susah diobati. Susah diobati. Nah, sementara di sekarang ini, ya, anak-anak kita gampang sekali melakukan itu. Kenapa mereka berbohong? Pertama, takut dimarahi. Ya, nitai sayuri. Akhirnya ya, cari bagaimana supaya tidak dimarahi. Meskipun ujung-ujungnya nanti ketahuan juga. Ketahuan juga. Yang kedua, takut dibully sama temannya. Kenapa berbohong? Karena mau kelihatan keren. Ya, kelihatan keren. Contoh ya, ini kalau di santri saya suka mengaji. Kenapa? Lebih gampang diterima. Misalnya ada mantan santri, bekas santri, datang ke kampus, masya Allah, naik motor baru. Ya. Ditanya, motor lo? Ya, bapakku baru panen. Baru panen. Setelah ditelusuri, motor naik Indra. Mau kelihatan keren. Ya. Bahkan ada orang batal nikah gara-gara ya, pada saat PDKT ya, datang ke rumah calonnya pakai Alphard, pakai mobil-mobil mewah, ternyata rental. Kan begitu. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang beriman tidak mungkin berbohong? Karena sifat ini susah sekali diobati. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa iyyakum wal kadzib, jauhilah olehmu ya sifat dusta itu. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, akan membuat orang jadi fajir ya, fajir. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sungguhnya keburukan itu ya, itu membawa kepada neraka. Maka dianjurkan alaikum bisidqi. Dalam hadis lanjutan tadi itu bahwa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan orang yang selalu melakukan itu yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kalau dia sudah sering ya, sedikit-sedikit dusta, sedikit bohong. Kenapa? Untuk menyelamatkan diri lebih gampang bohong. Dan bohong itu tidak berhenti pada itu saja. Dia pasti mengajak yang lain, mengajak dosa-dosa yang lain, melakukan kesalahan. Karena berbohong lepas, ya, melakukan kesalahan lain, ya, berdosa lagi, berbohong lagi, melakukan kesalahan lain, bohong lepas, berbohong lagi, kan seterusnya. Yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya seseorang itu yataharral kadzib, selalu berusaha, selalu melakukan kedustaan,
hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, sampai dicatat oleh Allah dia adalah pendusta, dia adalah pembohong. Nah, kemudian sebaliknya, alaikum bisidqi, ya, hendaklah kamu jujur. Ya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Ya. Mengajak kebaikan demi kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga. Wa innar rajula yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, dan sungguhnya seseorang kalau selalu berusaha untuk benar, untuk jujur, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang jujur. Jadi dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang beriman bisa lemah, bisa jatuh, tapi hatinya menolak kebohongan. Jika dia berdusta, imannya sedang sakit, hatinya pasti gelisah, dia pasti cemas, ya, dan ini bisa membawa kepada penyakit, depresi, ya, tekanan batin. Orang yang suka berbohong pasti cemas, ya, pasti takut, jangan-jangan naik sengamut, ya, nanti terbongkar, akhirnya gitu. Kena sendiri itu. Ya. Dia menghukum dirinya sendiri. Maka bagaimana, ya, melawan dusta itu? Lawan dusta itu dengan keyakinan bahwa segala yang keluar dari ucapan kita, segala perilaku kita yang bohong itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah. Sehingga orang beriman, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayakunul mu'minu kadzdzaba, qala la. Kenapa? Karena orang beriman selalu meyakini Allah bersamanya dimanapun dia berada dan dalam kondisi apapun, dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Ya, yang biasa kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala itu bisa melihat, ya, semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita, nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada orang yang melihat, meskipun tidak ada orang yang tahu, Allah maha tahu. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk senantiasa jujur, ya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan di mana kita digembleng untuk menjadi orang yang benar, orang yang jujur. Sehingga mudah-mudahan setelah kita melewati itu semua, kita betul-betul bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang jujur, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Dan sebelum kita tutup, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا بالأعمال الصالحة فيها. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.